Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Tentu semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini, dan bersama saya Ibu Dia Astuti, kita akan kembali belajar, melanjutkan pembelajaran pada video yang sebelumnya, masih dengan mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, silakan tonton dan simak materi kali ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung saya tentunya dengan like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng agar selalu update dengan materi-materi yang akan selalu saya share untuk kalian semuanya. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan pengertian pekerjaan kantor. Kalian semua tentu sudah tahu dan mengetahui ya, serta memahami. Saya yakin kalian semuanya sudah memahami tentang apa yang dimaksud dengan pekerjaan kantor. Nah, tentu juga kalian sependapat dengan saya bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kantor ini adalah segala aktivitas atau kegiatan kerja para karyawan atau pegawai kantor yang meliputi tugas-tugas dan tanggung jawab dalam bekerja sesuai dengan uraian kerja yang telah ditetapkan. Nah, sebuah pekerjaan ini bisa dikatakan sebagai pekerjaan kantor apabila memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, bersifat pelayanan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, merembes ke seluruh bagian. Nah, hal ini terjadi karena adanya sifat melayani sehingga akan berdampak kepada semua bagian dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, memiliki dampak semua bagian dalam organisasi melakukan pekerjaan kantor sesuai pelayanan. Nah, kemudian karena pekerjaan kantor ini memiliki sifat pelayanan, maka pekerjaan kantor memiliki tujuan, yaitu yang pertama, membantu tugas pokok dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, menyediakan keterangan bagi pimpinan organisasi dalam rangka mengambil keputusan atau tindakan yang tepat. Dan yang ketiga, membantu untuk melancarkan kegiatan operasional sehari-hari sehingga organisasi mampu untuk berkembang. Nah, dari uraian ini dapat kita katakan bahwa pengertian pekerjaan kantor adalah semua aktivitas pegawai atau karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut hasil penyelidikan JR Terry pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa waktu bekerja di kantor itu dipergunakan untuk 7 macam kegiatan yang pokok dengan persentase seperti berikut ini. Yang pertama, typing atau mengetik sebesar 24,6%. Kemudian yang kedua, calculating atau menghitung 19,5%. Checking atau memeriksa 12,3%. Filing menyimpan warkat 10,2%. Teleponing atau menelepon 8,8%, duplicating atau menggandakan 6,4%, mailing mengirim surat 5,5%. Nah, ini adalah 7 kegiatan pekerjaan kantor. Selain ini, ada juga hal-hal lain, pekerjaan lain, yaitu sebesar 12,5%. Dalam melakukan pekerjaan kantor tersebut, seorang pegawai atau karyawan tentu saja tidak lepas dari peralatan dan perlengkapan kantor untuk memudahkan dan memperlancar tugas pekerjaannya. Jenis peralatan kantor yang dibutuhkan dalam pekerjaan kantor tersebut tentu harus standar, tepat guna, yang artinya bahwa pemilihan terhadap peralatan kantor sesuai dengan jenis pekerjaan kantor yang dilakukan dan sesuai dengan pengelompokan pekerjaan kantor tersebut tadi. Nah, berikut ini jenis-jenis peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan kantor.
Yang pertama tadi adalah pekerjaan mengetik. Pekerjaan mengetik ini merupakan pekerjaan yang paling banyak dilakukan terkait dengan kegiatan membuat dokumen dan juga aktivitas berkomunikasi secara tertulis. Adapun jenis peralatan yang digunakan dalam pekerjaan mengetik ini adalah yang pertama ruang kerja dengan perlengkapan mebelernya. Nah, ruang kerja ini merupakan ruangan di mana setiap orang, para pegawai dan karyawan ya, itu dapat melakukan pekerjaannya, khususnya mengetik dengan perlengkapan mebel yang berupa meja dan kursi kerja. Kemudian yang kedua adalah perangkat komputer. Perangkat komputer ini adalah peralatan yang dibutuhkan dalam membuat dokumen. Satu perangkat komputer lengkap dengan aksesorisnya tentunya, yaitu terdiri dari monitor, keyboard, CPU, mouse, mousepad, speaker aktif, webcam, dan juga headset. Berikutnya yang ketiga, laptop dan segala jenis merek smartphone yang digunakan di dalam membuat atau mengirimkan pesan-pesan atau membuat konten tulisan yang akan diupload di media massa. Dan yang berikutnya ada mesin pencetak atau pengganda dokumen seperti misalnya printer, fotokopi, dan juga scanner. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang dibutuhkan atau diperlukan di dalam kegiatan pekerjaan mengetik. Yang kedua, pekerjaan menghitung. Menurut hasil penelitian J.R. Terry yang tadi dibahas di depan ya, bahwa pekerjaan menghitung ini menunjukkan jumlah volume pekerjaan yang mencapai 19,5% dari pekerjaan kantor. Adapun alat yang dibutuhkan pada jenis pekerjaan ini, yaitu pekerjaan menghitung, adalah berupa mesin hitung uang dan kalkulator, baik digital maupun manual. Untuk mesin kalkulator, sekarang ini hampir setiap jenis peralatan elektronik sudah dilengkapi dengan aplikasi kalkulator. Sehingga kalkulator saat ini digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan layanan bidang keuangan. Peringkat volume pekerjaan nomor 3 setelah pekerjaan menghitung adalah checking atau memeriksa. Adapun peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini meliputi yaitu numbering, dating, labeling, stempel, fingerprint, laser scanner, termogan, CCTV, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses kerja lainnya. Dalam mengerjakan pemeriksaan dokumen akan menghasilkan dokumen yang layak dan tidak layak digunakan kembali. Nah, apabila ditemukan dokumen yang sudah tidak layak dipakai, maka akan dihapuskan dengan menggunakan mesin penghancur dokumen. Sedangkan untuk jenis dokumen yang masih digunakan akan dicek kembali keadaannya. Nah, apabila masih dalam keadaan baik, maka akan dapat langsung disimpan. Namun, apabila ditemukan dokumen yang sudah rusak, maka perlu dilakukan perawatan dan pemeliharaan lebih lanjut, tentunya dengan menggunakan mesin laminating, mesin press, scanner, atau difoto, atau kegiatan lain sesuai kebutuhannya. Selanjutnya untuk kegiatan yang keempat pada pekerjaan kantor adalah filing atau menyimpan warkat. Adapun peralatan yang digunakan dalam pekerjaan filing ini adalah komputer, smartphone, alat penyimpan data eksternal seperti misalnya flash disk, kartu memori, disk, dan lainnya. Nah, itu adalah kegiatan untuk menyimpan warkat. Kemudian yang kelima adalah teleponing atau menelepon. Untuk jenis pekerjaan ini juga dibutuhkan peralatan, yaitu pesawat telepon, smartphone, komputer, dan media elektronik lainnya yang digunakan dalam melakukan komunikasi langsung seperti LCD, mikrofon, dan lainnya. Selanjutnya yang keenam, duplicating atau menggandakan. Dalam pekerjaan kantor,
penggandaan ini dilakukan pada pekerjaan mengetik seperti mengcopy file, mengimport file, mengupload file, mengconvert file. Sedangkan untuk jenis dokumen digital dalam melakukan penggandaannya cukup menggunakan peralatan komputer atau laptop dan smartphone dengan perlengkapan jaringan internet dan aplikasi yang memadai. Dan untuk pekerjaan penggandaan dokumen manual dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pengganda. Kemudian yang terakhir yaitu mailing atau mengirim surat. Adapun untuk jenis pekerjaan pengiriman surat sekarang ini sudah lebih praktis tentunya ya dilakukan dan cepat diselesaikan. Oleh karena itu, sekarang ini surat sudah berbentuk surat elektronik. Untuk kegiatan pengiriman dalam pekerjaan kantor tidak hanya sekedar pengiriman surat saja, melainkan pengiriman dokumen lain yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh setiap kantor atau instansi, yaitu pengiriman dengan jasa kurir. Dan bahkan sekarang ini telah menjamur ada begitu banyak jenis layanan jasa pengiriman dokumen dan barang yang ada. Sedangkan untuk peralatan yang dibutuhkan dalam proses ini yaitu komputer atau laptop yang dilengkapi aplikasi jasa pengiriman. Nah, itu adalah 7 pekerjaan kantor dengan penggunaan peralatannya. Sedangkan yang pekerjaan lain-lain atau lain-lain pekerjaan yang dilakukan seperti melakukan negosiasi, misalnya negosiasi terhadap bagian atau unit terkait dalam memberikan layanan, melakukan koordinasi dengan unit atau pihak lain. Nah, semua kegiatan tersebut ini tidak membutuhkan peralatan. Hanya saja kadang-kadang dibutuhkan dokumen seperti misalnya kamera yang sekarang ini sudah terdapat pada smartphone. Nah, ini artinya bahwa semua foto dan gambar yang diambil ini nanti akan menjadi bukti dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini adalah lain-lain pekerjaan kantor. Dengan demikian sampai di sini maka selesailah pembahasan kita untuk hari ini tentang pekerjaan kantor. 7 pekerjaan kantor ditambah dengan 1 pekerjaan lain-lain. Semoga dipahami pembahasan kali ini. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah belajar bersama saya Ibu Dia Astuti dan sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.